Gak bisa Bapak Ibu ngomong sama anak-anak, kamu yang kamu sholat ya, sholat, nanti kamu dapat pahala di surga, di akhirat. Gak bisa. Akhirnya mereka, oh iya ya, yang diajarkan ayah itu betul. Karena kita bukan mengajarkan sesuatu yang halusinasi, mengajarkan sesuatu yang nyata. Saya ajarkan, pikirkan, rasakan, pikirkan, rasakan, dan rasakan seolah-olah yang kamu pikirkan itu sudah terjadi. Dan anak-anak saya meniru, oh iya betul ya, dahsyat ya hidup, gitu kan? Karena ada bukti. Itu namanya asas korespondensi. Tidak bisa anak-anak diajarkan, pokoknya kamu lakukan ini, nanti kamu dapat ini, dapat itu, nanti. Nggak bisa. Nih, jadi ramalan Rasulullah bisa terjadi. Islam cuma tinggal namanya, Al-Quran cuma tinggal tulisannya. Bahkan ada yang menantang sama saya, menantang untuk bertanding baca Quran, maksudnya baca bahasa Arabnya, mau kasih hadiah 1 miliar katanya. Bertentangan nggak? Bertentangan. Gimana coba menyelesaikan masalah? Kan harus pinter orang tua, betul nggak? Disinilah orang tua harus pinter, belajar, lalu menggunakan otoritas. Kalau kamu nggak nurut sama ibu bapak, pisah. Bukan solusi Bapak Ibu. Nggak ada bekas anak, betul nggak? Jadi sebetulnya yang guru tuh orang tua atau anak? Sekarang pandang anak kita jadi guru kita. Kreatif nanti Bapak Ibu. Ngerti tadi koherensi, ngerti? Ilmu itu tidak boleh bertentangan dengan akal pikirannya. Pernah nggak Bapak Ibu ada anak nanya, yang kentut pantat, yang dibasuh muka, pernah nggak? Gimana coba menjelaskannya kalau nggak pinter? Betul nggak? Anak-anak generasi sekarang itu lahir di abad 21. Ciri manusia abad 21 kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Tidak bisa dibendung Bapak Ibu. Tidak bisa. Dia tidak boleh lagi berhubungan dengan siapa. Nggak bisa. HP-nya dibawa kemana-mana dan dia bisa akses sumber informasi dimanapun. Setuju? Oke. Yang kedua, harus memenuhi asas korespondensi. Bahwa apa yang dibicarakan pada mereka itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Gak bisa Bapak Ibu ngomong sama anak-anak, kamu yang kamu sholat ya, sholat, nanti kamu dapat pahala di surga, di akhirat. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Apa yang mesti dilakukan? Lihat nih Bapak Ibu sholat, dirasakan oleh anak-anak. Oh iya ya, setelah ibu bapak sholat itu sekarang ibu bapak nggak marah-marah lagi, kata anaknya. Ya udah deh, kalau gitu saja mau sholat. Ibu bapak sholat, pakai ilmu, nanti di akhirat dapat ini dapat itu. Ibu bapak sendiri masih marah-marah, dikit-dikit jengkel, main usir. Coba berlawanan nggak dengan akal pikiran anak? Cenah karasa entah ku nusakarar itu teh. Harus memenuhi asas korespondensi. Ini belum pakai ayat Bapak Ibu, saya mau jelaskan dulu supaya tuntas. Nyata dan bisa dibuktikan. Anak-anak sekarang apapun harus bisa dibuktikan Bapak Ibu. Harus bisa dibuktikan. Saya mengajarkan sama anak-anak saya, nah pikiran dan perasaan itu energi. Saya bilang gitu. Dan ketika kita berpikir dan merasa, sebenarnya kita sedang jadi medan magnet yang memancarkan medan elektromagnetik ke semesta dan menggetarkan apa yang kita pikirkan dan dirasakan. Saya buktikan dengan keseharian saya.
Lihat sekarang apa yang ayah lakukan. Saya ingin bangun rumah, pikirkan, rasakan. Saya ingin bangun kos-kosan, pikirkan, rasakan. Saya ingin punya mobil, pikirkan, rasakan. Semua nyata. Akhirnya mereka, oh iya ya, yang diajarkan ayah itu betul. Karena kita bukan mengajarkan sesuatu yang halusinasi, mengajarkan sesuatu yang nyata. Saya ajarkan, pikirkan, rasakan. Pikirkan, rasakan. Dan rasakan seolah-olah yang kamu pikirkan itu sudah terjadi. Dan anak-anak saya meniru. Oh iya betul ya. Dasar ya hidup. Itu kan? Karena ada bukti. Itu namanya asas korespondensi. Tidak bisa anak-anak diajarkan, pokoknya kamu lakukan. Lakukan ini, lakukan ini. Nanti kamu dapat ini, dapat itu. Nanti, nggak bisa. Nih, jadi ramalan Rasulullah bisa terjadi. Islam cuma tinggal namanya, Al-Quran cuma tinggal tulisannya. Bahkan ada yang menantang sama saya, menantang untuk bertanding baca Quran. Maksudnya baca bahasa Arabnya, mau kasih hadiah 1 miliar katanya. Buat apa saya menerima tantangan itu? Di zaman Nabi Muhammad juga nggak ada orang baca Quran. Betul nggak? Lah Quran lagi can aya. Masa saya ikut-ikut gila? Udah, abaikan aja. Pada 1 miliar ibu bapak. Saya lahir di keluarga yang dari kecil tuh belajar Quran. Saya hidup itu di masjid, ya di masjid. Saya hidup di kampung. Di kampung saya itu speakernya nggak berhenti tuh baca Quran sampai sekarang. Jadi buat apa saya meladeni pertandingan? Pertandingan itu namanya musabaqah. Agama itu bukan untuk dipertandingkan. Agama itu harus ditunjukkan akhlak kita lebih baik atau tidak. Itulah makanya Nabi Muhammad diutus ke semesta ini untuk menyempurnakan akhlak. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, ilmu yang diajarkan kepada anak-anak itu ya, kepada generasi sekarang ini harus memenuhi asas pragmatis. Ilmu itu harus memiliki nilai manfaat. Masih ingat gak tadi ketika anak diajarkan puasa dan diajarkan puasa itu untuk kesehatan, mau tuh anak puasa karena dia mau sehat, dia mengerti bahwa sehat itu penting. Untuk anak seperti itu nggak masuk dogma-dogma pahala, surga, neraka, nggak masuk, belum masuk. Perlu penjelasan lagi. Apalagi nggak bisa menjelaskan, Bapak Ibu ditanya sama anak, pahala itu apa? Oh, pahala itu nama bis, nak. Pahala kencana. Tambah pusing kan anak kita, betul nggak? Nah, yang berikutnya, apapun yang diajarkan pada generasi sekarang, ini generasi ya, abad 19 ke sini, itu harus universal. Kebenaran ini harus bisa diterima oleh siapapun, apapun keyakinannya. Gak bisa dia kooptasi, apalagi diajarkan yang lain salah, yang ini paling benar. Gak bisa kalau mereka tidak bisa menerima argumen itu yang masuk akal. Contoh Bapak Ibu, ajarkan pada anak-anak, inti sari agama adalah kasih sayang. Universal? Universal. Kasih sayang itu diakui nggak oleh semua keyakinan? Diakui. Oleh karena itu kalau kamu ingin disebut agamamu paling bagus, ya munculkan kasih sayang. Bukan mengklaim, memaksakan kehendak pada orang lain. Kalau keyakinan saya paling bagus, tapi tunjukkan nilai-nilai universalnya. Kamu lebih berbudi, lebih ramah, lebih kasih sayang, bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Saya yakin orang akan bersimpati kepada kita. Betul nggak Bapak Ibu? Dan yang terakhir dari saya, metodologi untuk pembelajaran agama dalam konteks kekinian sudah tidak boleh lagi menggunakan kekerasan dan paksaan.
Saya suka lihat yang lucu-lucu di kehidupan ini. Biasanya menjelang bulan puasa, ada yang risetnya tidak terlalu serius. Kejahatan di bulan puasa ternyata meningkat, apalagi menjelang Lebaran. Bahkan orang mudik merasa tidak aman, padahal habis puasa. Lucu kan? Digembleng 1 bulan puasa, ya, tetapi kejahatan meningkat. Bahkan menjelang Idul Fitri, orang-orang mau pulang kampung pun merasa tidak aman. Dan banyak kejadian mereka yang pulang kampung rumahnya dibobol maling. Bayangkan, ini kejadian setelah Idul Fitri. Coba Bapak Ibu pikirkan, masalah bukan? Masalah. Ini di mana sebetulnya masalahnya? Tapi nggak ada yang memikirkannya. Kenapa? Sudah Lailatul Qadar, sudah i'tikaf, sudah hatam Quran 30 juz. Hasilnya subhanallah, di jalan aja mobil saling serobot, lihat mata-mata yang nyolot, luar biasa. Itu pengalaman mudik, padahal di bulan suci namanya Ramadan. Ada nggak, pernah nggak Bapak Ibu ada kepenasaran dengan saya seperti itu? Ada? Harusnya penasaran, ya. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, itu baru kuliah ringkas-ringkas yang sederhana ya. Kita bicara fakta-fakta yang terjadi, lalu semoga setelah itu memunculkan satu keinginan. Oh oke. Jangan-jangan yang selama ini saya pelajari ini bukan perintah Allah. Ini jangan-jangan saya cuma mengikuti perintah seperti kebanyakan orang, masuk dalam level tradisi. Sehingga jangan-jangan saya cuma menjalankan tradisi-tradisi itu, tapi saya tidak menjalankan perintah Allah dengan sesungguhnya. Oke, sekarang saya akan loncat lebih jauh lagi. Bapak Ibu, pakai listrik di rumah? Oke. Berapa watt? Teuing cenah sabaraha. Nu penting mah hurung. Kalau habis keramas yang penting hair dryer nyala. Yang penting kalau di dapur blender nyala, itu aja. Ya, oke, nggak apa-apa, karena kebiasaan kita begitu. Bapak Ibu, listrik ini ditemukan dalam proses yang sangat panjang. Proses yang sangat panjang. Mulai dari zaman Yunani kuno sampai sekarang kita hidup di abad di mana listrik sudah mendominasi segala aspek kehidupan. Ya. Kita sekarang Bapak Ibu sedang menggunakan listrik itu namanya listrik arus bolak-balik. Disebut alternating current. Dulu sebelum Nikola Tesla lahir, semua orang di dunia menggunakan listrik arus arah namanya, direct current. Dan ternyata lompatan teknologi membuat sekarang ini semua orang bisa menggunakan listrik, dan listrik yang digunakan itu dibandingkan dulu zamannya arus arah ke arus bolak-balik mengalami loncatan yang sangat luar biasa, lebih efektif dan efisien penggunaannya. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Kita ini kan terkadang sekarang ini tidak pernah tahu asal usul, sehingga rasa syukur kita terhadap apa yang ada ini kurang. Betul nggak? Pernah nggak Bapak Ibu berpikir bagaimana ya listrik itu ditemukan? Siapa-siapa saja orang yang merintis listrik itu sampai kita bisa menikmati
semua energi listrik dalam segala aspek kehidupan? Pernah nggak? Tidak. Padahal Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, firman beliau begini, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Sesungguhnya aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptaan alam semesta ini sebagai ciptaanku, agar dengan ciptaan itu kalian dapat mengenali aku. Jadi ternyata alam semesta ini adalah jalan untuk mengenali aku. Jadi ilmu pengetahuan itu sekarang sudah menjadi pintu, portal untuk memasuki, mengungkap segala rahasia yang tersembunyi di alam semesta. Sehingga dengan demikian pada titik tertentu akan terjadi pertemuan antara spiritual dengan ilmu pengetahuan. Contoh sederhana Bapak Ibu, lihat saya semuanya. Banyak gak orang sekarang yang praktek healing dengan menggunakan energi? Banyak kan? Sekarang sedang naik daun tuh praktek healing yang semacam itu. Tapi kita tidak mengerti, ini lompatan ini dari mana asalnya? Nah, bayangkan ya, kita ini beragama masih ribut soal batal wudhu, batal puasa, batal sholat, dan dari tahun ke tahun pelajaran agama itu saja. Sementara para fisikawan sekarang sedang fokus untuk memburu yang namanya God particles, partikel Tuhan, yang kemudian disebut Higgs boson. Penemunya adalah, pencetus utamanya adalah Peter Higgs. Peter Higgs ini adalah pencetus tentang adanya suatu partikel di alam semesta yang sangat halus, dan itu adalah lebih kecil dari partikel-partikel subatomik yang kemudian oleh media dipopulerkan sebagai God particles. Orang pemikirannya sudah sampai di situ, dan pemikiran ini akan merevolusi keyakinan. Kenapa begitu? Bapak Ibu lihat saya semua. Bapak Ibu sekarang bernafas. Dari mana nafas itu diambil? Dari sini. Oke? Dari sini kan? Ketika Bapak Ibu bernafas,